Shalom, mejuah-jua man bantang kerina guru-guru KKR. Amin ijabah be kita kerina naringan. Kekelengan Tuhan di bata tetap si masu-masu ke geluhan ta. Mari dage si pindu lebih gegah man Tuhan. Ras kita ertoto. La ngadi-ngadi tetap kami ngatakan bujur man bandu. Bapa kami siringan ibas ke kerajaan surga. Ija basuari sendahenda kam tetap lalap masu-masu ke geluhan kami. Maka ngerana kam dagi Tuhan kami nggo sikap megigen katando. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami nggo ortoto man bandu. Amin. Guru-guru KKR yang dikasih Tuhan Yesus, bahan renungan kita untuk sermon guru-guru KKR Minggu tanggal 23 Januari 2022 ibuat Ibas Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kami akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Beginilah karena firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang merasa kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Guru-guru KKR yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Matius 6 ayat 25 sampai 34, isinya mengenai karena hal kekhawatiran. Ini merupakan khotbah Tuhan Yesus di atas bukit supaya jangan khawatir tentang kehidupan ini, baik tentang makan, minum, tentang apa yang hendak dipakai. Ternyata hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Contohnya burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi diberi makan oleh Bapa sini surga. Luar biasa indah. Kehidupan manusia pun jauh melebihi burung-burung itu. Di ayat 27 dikatakan Tuhan Yesus melemparkan pertanyaan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya, tidak ada artinya khawatir kita di dalam hidup ini, bukan? Khawatir kita karena pakaian contohnya. Kita juga bisa perhatikan bagaimana bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta, termasuk Salomo sendiri, begitu kan? Dia adalah raja di Israel. Dalam segala kemegahannya pun, ternyata dia tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ada banyak lagi contohnya, di mana Allah juga mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Terlebih lagi Tuhan mendandani kita. Dikatakan kita orang yang kurang percaya. Oleh karenanya selaku guru-guru KKR, jangan kita khawatir supaya kita tidak dikatakan sebagai orang yang kurang percaya.
Kadang-kadang kita khawatir tentang apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Ternyata kalau kita khawatir, hal-hal itu dikatakan apa? Kita tidak mengenal Allah Bapa di surga. Kata kuncinya, marilah kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Sebab itu jangan kita khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita mau perhatikan juga guru-guru KKR yang dikasih Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 28 ya, ini merupakan bacaan remaja. Isinya itu, Tuhan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Guru-guru KKR yang dikasih Tuhan Yesus, marilah kita sama-sama belajar karena firman Tuhan dengan tema Allah memeliharaku. Ada lagi temanya, Allah menjamin masa depanku. Bagaimana caranya kita memberikan pengertian? Karena kata di bata firman Tuhan kepada anak-anak KKR kita di hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 ini. Terlebih dahulu, yang pertama, kita percaya, meyakini diri kita bahwa seluruh totalitas kehidupan kita, karena apa yang kita makan, minum, apa yang kita pakai, ternyata ada Tuhan Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus yang memelihara kehidupan kita, yang menjamin masa depan kita bersama dengan keluarga kita. Setelah kita meyakini, percaya sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa dialah yang memelihara kehidupan kita. Setelah itu baru kita bisa meyakinkan anak kita KKR, walaupun mereka masih kecil, supaya mereka juga menaruh harapan kepada Allah di dalam anaknya Yesus Kristus yang menjamin masa depan mereka, yang memelihara kehidupan anak-anak KKR di sekolah, di rumah, dan dimanapun, supaya mereka tetap diberkati oleh Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus. Dan bagaimana caranya? Selaku kita guru-guru KKR memberikan pengertian kepada anak-anak KKR, supaya anak-anak KKR tidak khawatir dalam hari-hari ke depan ini. Mungkin karena masa depan dirinya, karena orang tuanya mungkin. Bisa jadi ada orang tuanya yang sakit, begitu ya kan? Bagaimana meyakinkan diri anak-anak supaya mereka bisa tetap menyerahkan kehidupan yang dihadapi mereka setiap harinya, terlebih menghadapi orang yang sakit, supaya mereka bisa kuat bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan sakit penyakit di tengah-tengah keluarga melalui makanan, minuman, dan obat-obat yang dimakan, dan segala sesuatunya. Marilah mengajak anak-anak kita KKR supaya mereka mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Bagaimana mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Tentunya tidak melepaskan dirinya dengan hubungan pribadinya bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya komunikasi yang baik dengan Tuhan Yesus, yaitu dengar-dengaran apa kata firman Tuhan dan berdoa, menjalankan firman Tuhan. Inilah yang harus benar-benar kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita KKR. Contohnya, sebelum makan berdoa dulu, sebelum tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu, mau pergi sekolah berdoa dulu. Segala totalitas kehidupan anak-anak KKR benar-benar tetap berserah hanya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan anak-anak KKR kalau anak-anak KKR mau berjalan dalam kasih Kristus. Dan ini menarik ya, guru-guru KKR yang dikasih Tuhan Yesus, ada invokasio entah pun ayat hafalan ya. Di 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kepadanya, di sini artinya Tuhan ya. Sekali lagi 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kalau bisa ini memang diberitakan kepada anak-anak KKR, dihafal ya, bukan hanya sekedar dihafal juga, tapi benar-benar dihayati supaya firman Tuhan itu boleh tinggal di dalam
kehidupan anak-anak kita KKR. Dan kepada guru-guru yang mengajar di tanggal 23 Januari 2022 ini, selamat melayani Tuhan, salam semangat selalu ya. Tuhan Yesus yang mau memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun kehidupan kami selaku guru-guru KKR, untuk mampu kami Bapa mengajar karena firman Tuhan kepada anak-anak kami KKR dengan kasih Kristus. Dan Tuhan yang mau mengajari kami sehingga anak-anak kami KKR dapat mengerti akan firman Tuhan dan menjalankannya di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa, tetaplah pimpin kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bujur melala.